Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Desi Yulianti dari program studi Ilmu Hukum semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan anotasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 198/PUU garis datar 23 Romawi _2025 yang membahas pengujian konstitusional pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Fokus utama pada putusan ini adalah persoalan pengaturan rumah susun dengan fungsi yang bukan hunian dan implikasinya terhadap kepastian hukum. Nah, di mana pokok permohonan pada putusan Mahkamah Konstitusi ini yaitu berangkat dari permasalahan normatif dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun yang hanya mengatur rumah susun itu sebagai yang berfungsi sebagai satu hunian, dan yang kedua rumah susun ini sebagai rumah susun campuran. Yang dimana ketentuan tersebut tidak secara tegas mengatur rumah susun dengan fungsi bukan hunian. Contohnya, rumah susun bukan hunian itu seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, atau bangunan komersial. Nah, akibatnya terjadi kekosongan hukum dalam proses pengesahan pertelaan atau akta pemisahan dan penerbitan SHM dengan status rumah hukum yang bukan hunian tersebut gitu. Nah, dalam praktiknya rumah susun dengan fungsi bukan hunian ini kan telah berkembang dan digunakan secara luas ya, terutama di wilayah perkotaan gitu. Nah, namun karena tidak adanya pengaturan yang jelas, muncul kekosongan hukum tadi yang berdampak pada proses pengesahan gitu. Nah, yang kemudian pertelaan di sini ini dimaksud merupakan uraian atau rincian secara resmi yang menjelaskan tentang porsi kepemilikan tiap pemilik satuan rumah susun. Nah, kemudian ada pokok permohonan. Pemohon mengajukan uji material ke Mahkamah Konstitusi dengan dasar pelanggaran terhadap pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang prinsip negara hukum. Nah, yang kedua pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi pemohon dalam perkara ini merupakan pengembang rumah susun komersial yang merasa dirugikan secara konstitusional akibat tidak adanya kepastian hukum. Nah, pemohon tidak dapat melanjutkan proses administrasi pertanahan karena tidak ada dasar hukum yang jelas untuk rumah susun yang bukan hunian. Nah, kemudian pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa meskipun pasal 50 Undang-Undang tentang rumah susun tersebut, jadi uji perkara ini sebelumnya itu pernah diuji itu, tapi dengan batu uji yang berbeda. Nah, oleh karena itu pemohon yang merasa dirugikan walaupun dia melakukan uji banding lagi gitu untuk perkara yang sama tapi dengan batu uji yang berbeda itu boleh. Jadi akhirnya mahkamah berwenang untuk mengadili dan permohonan dapat diterima seperti itu. Dan untuk hal lainnya, mahkamah juga menilai bahwa terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon. Nah, dengan demikian syarat kedudukan hukum atau legal standing pemohon terpenuhi dan mahkamah berwenang untuk mengadili perkara ini. Nah,
Nah, pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pokok permohonannya itu Mahkamah menilai masalahnya itu terletak pada ketidaklengkapan norma pada pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011. Ini di mana rumah susun yang bukan hunian itu ada dalam praktik tapi tidak punya dasar hukum yang jelas sehingga terjadi kekosongan hukum administratif. Itu jadi bukan substansi normanya yang salah, cuman hanya saja rumusannya aja yang tidak lengkap dan terlalu sempit gitu. Akibatnya norma tersebut tidak mampu menjawab kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat saat ini. Timbangan Mahkamah menegaskan bahwa secara filosofis Undang-Undang Rumah Susun memang menempatkan rumah susun sebagai sarana hunian. Namun, dalam realitas sosial dan ekonomi, rumah susun yang dimanfaatkan untuk kepentingan bukan hunian. Jadi, nggak cuma hunian aja, seperti itu. Dan ketiadaan pengaturan mengenai rumah susun bukan hunian menyebabkan kekosongan hukum administratif, terutama dalam aspek kepemilikan dan pengelolaan. Kekosongan ini berfungsi merugikan pengembang, pemilik unit, serta konsumen karena tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum. Nah, kemudian untuk mengatasi kekosongan tersebut, Mahkamah tidak serta-merta membatalkan pasal 50 Undang-Undang Rumah Susun tadi. Mahkamah memilih memberikan penafsiran konstitusional dengan menyatakan bahwa pasal tersebut bersifat inkonstitusional bersyarat. Itu artinya pasal 50 ini tetap berlaku sepanjang dimaknai bahwa pemanfaatan rumah susun dengan fungsi bukan hunian harus diatur dengan atau dalam undang-undang gitu. Dan Mahkamah juga memerintahkan pembentuk undang-undang, dalam artian di sini DPR ya, untuk melakukan perubahan atau membentuk pengaturan baru paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Nah, kemudian menghasilkan amar putusan. Nah, dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Nah, Mahkamah juga menyatakan pasal 50 Undang-Undang Rumah Susun ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat gitu. Selain itu, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya dan menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Nah, yang kemudian analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini. Secara filosofis, putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami sebagai aturan tertulis yang bersifat formal saja, tetapi harus dilihat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, Mahkamah ini tidak berhenti pada pembacaan teks undang-undang yang kaku, melainkan menilai apakah norma yang diuji ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan nyata gitu untuk yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks perkara ini, Mahkamah menyadari bahwa perkembangan masyarakat ini modern dan khususnya di wilayah perkotaan. Nah, telah melahirkan kebutuhan baru dalam kepemilikan dan pemanfaatan properti vertikal, termasuk rumah susun dengan fungsi yang bukan hunian. Apabila hukum tetap membatasi diri pada rumusan normatif yang sempit dan tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman gitu ya, maka hukum tersebut akan menjadi penghambat, bukan pelindung kepentingan masyarakat. Dan putusan ini mewujudkan bahwa Mahkamah memandang hukum sebagai instrumen yang responsif dan adaptif gitu.
terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Nah, sedangkan dalam aspek yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan beberapa prinsip hukum tata negara yang fundamental. Jadi Mahkamah menegaskan prinsip supremasi konstitusi atau constitutional supremacy. Nah, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Karena itu, setiap undang-undang yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR, itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, termasuk tidak boleh menimbulkan kekosongan hukum yang menghambat pelaksanaan hak warga negara. Nah, dalam perkara ini, Mahkamah menilai bahwa pasal 50 Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 tentang rumah susun ini telah menimbulkan kekosongan hukum karena tidak mengatur secara jelas atau secara tegas pemanfaatan rumah susun dengan fungsi bukan hunian. Nah, kekosongan tersebut berdampak langsung pada tidak berjalannya prosedur hukum dan administrasi pertanahan, gitu, sehingga norma undang-undang tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Mahkamah kemudian dilihat dari aspek sosiologisnya, putusan Mahkamah Konstitusi ini membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan. Pertama, putusan ini memberikan kepastian dan rasa aman bagi dunia usaha properti dan iklim investasi. Nah, dengan adanya kejelasan hukum mengenai rumah susun atau rumah susun yang bukan hunian ini, pelaku usaha tidak lagi menghadapi ketidakpastian dalam proses pembangunan, pengelolaan, dan pemasaran properti vertikal yang bersifat komersial. Nah, kepastian ini mendorong kepercayaan investor dan mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor properti. Nah, putusan ini juga memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi konsumen, khususnya pembeli satuan rumah susun, rumah susun komersial ya, gitu. Sebelum adanya putusan ini, konsumen berada dalam posisi yang lemah karena status hukum unit yang dibeli tidak jelas. Itu dengan adanya penafsiran mahkamah, konsumen memperoleh jaminan. Jadi konsumen memperoleh jaminan bahwa hak-hak mereka atas kepemilikan dan pemanfaatan unit rumah susun yang bukan hunian itu diakui dan dilindungi oleh hukum. Nah, demikian pemaparan atas anotasi putusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.